Halo, selamat datang di channel Multi Audiobox A Record of a Mortal's Journey to Immortality. Tutup mata, dengarkan, dan biarkan setiap cerita membawa Anda ke dunia yang penuh imajinasi. Selamat menikmati. Chapter 1353 Kecurigaan Suku Asing. Dia menjentikkan jarinya dan 5 baut petir yang padat melesat keluar. Cahaya lain melintas dari tangannya untuk menghasilkan kain bersulam persegi yang melayang ke bawah. Permukaannya samar-samar bersinar dengan karakter jimat aneh dengan cara yang misterius. Ketika bayangan hijau melihat ini, dia terkejut tetapi tidak takut. Sebaliknya, dia mengguncang bahunya, memanggil 2 bayangan abu-abu dari punggungnya. Dalam sekejap, mereka berpisah untuk menghadapi petir dan kain yang datang. Bayangan hijau itu kemudian memutar tubuhnya, ingin menciptakan jarak. Harum dingin terdengar dari siluet bersayap di atasnya. Sebuah peristiwa yang tak terbayangkan terjadi. Begitu bayangan hijau mendengarnya, ia bergetar hebat. Setelah itu, sosoknya berhenti dan tertegun. Guntur yang bergemuruh terdengar dan 5 sambaran petir emas adalah yang pertama menghantam boneka bayangan. Saat bersentuhan, bayangan kelabu larut dari cahaya keemasan seperti es di bawah matahari. Kabut kelabu adalah satu-satunya yang tersisa. Secara bersamaan, karakter jimat aneh pada kain bersulam menyala dan pecah. Sejumlah besar benang perak halus menutupi bayangan kelabu dan segera menariknya kembali ke dalam kain, menahan wayang bayangan dengan kuat di tempatnya. Guntur bergemuruh dari kain bersulam, dan tak terhitung busur petir melompat keluar, menyerang boneka bayangan yang tak bergerak. Pada saat itu, siluet bersayap itu mengepakkan sayapnya dan segera menghilang dengan kilatan garis perak. Sesaat kemudian, garis perak itu muncul di atas bayangan hijau. Siluet bersayap itu kemudian melambaikan tangannya dengan gerakan santai. Telapak tangannya berkilauan dengan cahaya dan tak lama kemudian cahaya menyala dari jari-jarinya, melepaskan 5 cincin tulang berwarna-warni. Cincin-cincin itu sehalus giok dengan tengkorak seukuran kacang polong yang diukir dengan cermat di permukaannya. Mata di tengkorak itu bergerak dan tengkorak itu membuka mulutnya seolah-olah hidup. 5 tengkorak melepaskan api glasial berwarna berbeda, dan mereka menyatu untuk menciptakan penghalang api pelangi yang indah. Sama seperti dia mengumpulkan dirinya dari diintimidasi sebelumnya, bayangan hijau melihat api menyala di depannya saat dia akan dilalap api pelangi. Seluruh tubuhnya terasa menegang dan terasa sangat lambat. Pada saat berikutnya, bayangan hijau itu merasakan teror yang luar biasa. Namun, dia adalah keberadaan tingkat tinggi dalam klan bayangan. Dia langsung menjerit melengking dari mulutnya, menyebabkan tubuh hijaunya pecah menjadi benang-benang hijau yang tak terhitung jumlahnya. Mereka tersebar ke segala arah untuk menghindari terperangkap oleh api pelangi. Siluet bersayap itu seolah sudah mengantisipasi hal ini dan tiba-tiba menyapu ke bawah dengan tangan satunya. Cahaya menyala darinya dan gambaran gunung hitam kecil samar-samar terungkap dari tangannya. Dengan membalikkan tangannya, lingkaran cahaya abu-abu tiba-tiba melesat keluar dari telapak tangannya. Ketika cahaya kelabu terbang keluar, benang-benang hijau itu tampaknya telah bertemu tandingannya. Saat cincin-cincin itu menyapu benang-benang hijau ke dalam mereka, benang-benang itu langsung hancur dan berubah menjadi debu hijau. Pada saat itu, mata merah bayangan hijau itu dipenuhi dengan teror. Namun, tubuhnya merasakan tekanan luar biasa seolah-olah tanah itu sendiri membebaninya. Melawan kemampuan yang begitu kuat, dia tidak bisa mengumpulkan kekuatannya untuk melarikan diri. Angin menderu saat cahaya berwarna berbeda melesat dari tangan siluet bersayap, menempatkan serangkaian jimat pada bayangan hijau. Bayangan hijau itu kabur dan cahaya merah berangsur-angsur memudar dari matanya. Sebuah peristiwa yang tak terbayangkan terjadi. Di bawah batasan jimat, bayangan hijau mulai menyusut hingga hanya menjadi bola hijau seukuran kepalan tangan yang berdenyut lemah dengan cahaya hijau redup. Siluet bersayap itu sama sekali tidak menganggap ini aneh dan menarik kemampuannya. Dia hanya mengulurkan tangannya ke udara.
Bola hijau itu segera melesat menembus udara dan dengan mudah tiba di tangan orang itu. Pada saat itu, siluet bersayap itu menoleh ke arah pria tua berbaju zirah biru yang tercengang dan berkata sambil tersenyum, "Rekan Dawis Yue, saya khawatir saya terlambat. Apakah Anda baik-baik saja?" Orang tua itu akhirnya mengumpulkan dirinya dan menarik pedang terbang di depannya. Dia membalas senyum dan memberi hormat kepada pria itu, "Saudara Han, apa yang Anda katakan? Jika Anda tidak menyelamatkan hidup saya khawatir saya akan berada dalam masalah. Saya sudah lama mendengar tentang kemampuan luar biasa Anda, dan sekarang saya melihat bahwa rumor itu sepenuhnya benar. Bahkan anggota suku bayangan kelas atas pun tidak cukup untuk menandingi Anda." Siluet bersayap itu sebenarnya adalah seorang pemuda yang mengenakan satu set baju zirah biru langit, Han Li. Tetapi pada saat itu, Han Li sudah memajukan kultivasinya ke tahap tengah transformasi dewa. Han Li tertawa sebagai jawaban dan berkata, "Saudara Yue melebih-lebihkan. Hanya saja teknik saya kebetulan efektif melawan anggota suku bayangan. Jika itu ras asing lain, serangan saya tidak akan efektif." "Hehe, rekan Dao Han sungguh rendah hati. Siapa sangka pasukan kecil Anda tidak menderita korban jiwa selama puluhan tahun penugasan patroli. Saya dengar di tahun-tahun itu, Anda telah membunuh cukup banyak mata-mata suku asing. Mengingat semua pahala Anda, pujian saya belum cukup." Pria tua itu tertawa getir dan menggelengkan kepalanya. "Omong kosong, jadi rekan Dao lainnya pasti baik-baik saja." Han Li terkekeh lalu dia melihat sekeliling. Seharusnya tidak ada masalah. Karena anggota suku bayangan itu telah ditahan, boneka yang dikendalikannya seharusnya sudah bubar. Bawahan saya sebelumnya telah dikuasai, tetapi karena baru sebentar waktu berlalu, vitalitas mereka hanya akan sedikit rusak dalam kasus terburuk. Jadi mengapa Anda datang ke tempat ini? Di mana bawahan Anda? Ketika lelaki tua itu melihat bahwa Han Li tidak ingin melanjutkan percakapan itu, dia dengan bijaksana mengubah topik pembicaraan. Han Li mengeluarkan kotak giok dari gelang penyimpanannya dan memasukkan bayangan hijau yang terkendali ke dalamnya. Kemudian dia dengan tenang menjawab, "Hehe, itu hanya soal keberuntungan. Saya baru-baru ini memperoleh piring roh asing kelas atas, jadi itu memberi saya jangkauan yang lebih luas. Saya kebetulan berpatroli dengan regu saya di area terdekat dan piring itu berdering. Adapun bawahan saya memerintahkan mereka untuk tetap di tempat sebelum saya berangkat. Jadi begitu, aku berhasil lolos dari malapetaka hanya karena keberuntungan." Pria tua itu menghela napas. Pada saat itu, kedua penjaga berbaju zirah hitam di dekatnya mendekati Han Li dan mengucapkan terima kasih yang mendalam atas kedatangannya yang tepat waktu. Dari kejauhan, para kultivator lain kembali dan tiba di hadapan Han Li, mengucapkan kata terima kasih yang serupa. Han Li mengucapkan beberapa basa-basi sebelum berpamitan dan terbang pergi dalam kilatan biru. Setelah Han Li menghilang dari pandangan, pria besar dengan ekspresi garang itu bergumam, "Saya dengar ketika senior Han baru tiba di kota Deep Heaven, dia hanya berada di tahap awal transformasi dewa, tetapi kemampuannya setara dengan kultivator tahap tengah. Dan 10 tahun lalu, dia memasuki tahap tengah dan kemampuannya menjadi lebih mendalam." Penjaga berbaju zirah hitam lainnya berkata dengan kagum, "Lebih dari itu. Saya dengar bahwa dalam puluhan tahun dia bertugas patroli, dia membunuh 8 makhluk asing tingkat tinggi. Dia tidak bisa dibandingkan dengan penjaga biru tua biasa. Mungkinkah semua kultivator yang naik adalah keberadaan yang menakutkan seperti itu?" Wanita paruh baya itu mendengus dan berkata, "Kultivator yang naik tingkat lebih kuat daripada kultivator asli alam roh, tetapi Han senior itu adalah pengecualian bahkan di antara para kultivator yang naik." Kultivator lainnya terkejut ketika mendengar ini. Setelah Han Li menghilang dari pandangan, lelaki tua itu memutar-mutar janggutnya sambil berpikir. Setelah beberapa saat, dia melambaikan tangannya dan menyuruh pasukannya pergi.
Ratusan kilometer jauhnya, sebuah garis biru melesat menembus udara dan cahaya memudar untuk menampakkan Han Li. Pada saat yang sama, selusin garis cahaya terbang dari tanah dan berhenti di depan Han Li untuk menampakkan para kultivator berbaju zirah hitam. Komandan Regu, Senior Han, mereka semua memanggilnya dan berdiri tegak sambil melayang di udara. Setelah beberapa dekade berlalu, pasukan itu tetap aman dan sehat, tetapi kali ini, mereka memandang Han Li dengan rasa hormat yang jelas. Mereka tidak lagi memiliki sedikit pun ketidaktaatan. Ini sudah diduga. 3 regu lainnya yang melakukan misi patroli di area serupa akan mengalami jumlah kematian yang mengejutkan. Ada kalanya lebih dari separuh regu kecil harus diganti. Meskipun regunya sendiri menghadapi banyak bahaya, Han Li menyelesaikan semuanya dengan mudah, membuatnya mendapatkan komando regunya tanpa perlawanan. Tentu saja, di bawah bimbingan Han Li, regu tersebut memperoleh banyak hadiah, yang membuat mereka sangat puas. Han Li mengangguk dan berkata santai, "Ayo pergi, makhluk asing itu adalah bayangan hijau dan sudah disingkirkan." Seorang kultivator dengan penampilan muda tertawa kecil dan berkata, "Bayangan hijau. Itu cukup merepotkan. Komandan regu pasti bisa menahannya dengan mudah dengan Divine Essence Fuse Light-nya. Apalagi bayangan hijau, jika bayangan merah muncul, pemimpin regu mungkin akan benar-benar bertarung." Han Li mendengus dan berkata, "Bayangan merah adalah sesuatu yang bahkan sulit dihadapi oleh kultivator tempering spasial. Bagaimana mungkin aku bisa menghadapinya? Baiklah, mari kita bergegas. Setelah kita berpatroli di area terakhir ini, kita akan bisa beristirahat selama setahun lagi." Terakhir kali, kita bertemu dengan suku gua tingkat tinggi di sana. Kali ini, kita bertemu dengan makhluk suku bayangan tingkat tinggi. Pipi kultivator Ma berkedut dan dia dengan muram berkata, "Benar. Bukankah ini menjadi terlalu biasa selama 10 tahun terakhir? Bahkan jika kita biasanya menemukan pengintai suku asing, itu tidak bisa terjadi sesering ini. Bahkan ada makhluk tingkat tinggi di antara mereka, masing-masing dari mereka memasuki rawa tanpa rasa takut. Saya mendengar bahwa gurun tulang terkubur yang dikelola oleh para iblis di sisi lain juga menghadapi sejumlah besar pengintai suku asing. Sejumlah besar iblis yang bermetamorfosis juga mati dalam patroli mereka. Mungkinkah ada suku asing yang berencana menyerang Deep Heaven City?" Ketika yang lain mendengar ini, ekspresi mereka sangat berubah dan senyum mereka memudar. "Masih secantik dulu," Peri Su mengerutkan kening dan berkata, "Itu tidak mungkin, baru 30.000 tahun yang lalu suku asing menyerang kota langit dalam. Bukankah mereka biasanya melancarkan serangan setiap 60.000 tahun?" Chapter 1354, Aula Langit Dalam. Setelah perang, suku-suku asing biasanya membutuhkan 60 hingga 100.000 tahun untuk melancarkan serangan. Lagi, jika sesuatu yang tidak terduga terjadi dan mereka ingin dengan cepat memulai cara lain dengan mengorbankan kekuatan mereka, itu mungkin saja terjadi. Dalam perang 100 suku besar 500 tahun yang lalu, suku-suku asing bergantian dalam 5 gelombang serangan selama rentang 100.000 tahun. Itu hampir memusnahkan semua kekuatan manusia dan iblis, membuat kita diambang kehancuran. Butuh 100.000 tahun sebelum kita bisa berkembang lagi. Tentu saja, beberapa dari suku asing ini dimusnahkan selama perang. Pria besar bermata hijau itu merasakan napasnya menjadi dingin dan matanya terbelalak. Perang 100 suku besar. Anda pasti bercanda. Perang itu melanda sebagian besar alam roh. Bagaimana Anda bisa mengatakan hal seperti itu akan terjadi? Dan bukankah kita yang unggul setelah itu? Kata-kata saudara Daoma cukup menakutkan. Jika perang seperti itu terjadi lagi, akan sulit bagi kita untuk bertahan hidup. Selama perang itu, manusia baik-baik saja, tetapi 9 dari 10 kultivator sangat menderita karenanya, kata Peri Su dengan dingin. Benar, bagaimana mungkin itu? Ketika yang lain mendengar kata-kata, perang 100 suku, wajah mereka memucat seolah-olah pendeta Dao mengatakan sesuatu yang menakutkan,
membuatnya sulit untuk tetap tenang. Cukup, kita baru saja bertemu lebih banyak pengintai suku asing akhir-akhir ini. Bagaimana itu bisa mengarah pada perang 100 suku besar lainnya? Kemungkinan kecil ini terjadi. Dan bahkan jika itu terjadi, itu bukanlah sesuatu yang bisa kita kendalikan. Mari kita selesaikan dulu tugas patroli, itu lebih penting. Adapun masalah perang, biarkan Dewan Tetua yang menanganinya. Dengan ekspresi tenang, Han Li mengucapkan perintahnya dan memimpin. Yang lain segera menghentikan percakapan mereka dan terbang mengejarnya. Dalam sekejap mata, mereka menghilang dari cakrawala. Beberapa hari kemudian, Han Li dan yang lainnya duduk di atas perahu emas dan kembali ke pagoda raksasa di kota langit dalam. Sementara yang lain tetap di aula untuk beristirahat, Han Li meninggalkan markas kuat sendirian dan naik ke puncak pagoda batu. Setelah berjalan 10 lantai ke atas, dia akhirnya tiba di gerbang yang dijaga ketat dan memasuki aula besar yang biasa-biasa saja. Dinding aula berkedip dengan berbagai batasan. Jumlahnya banyak dan tampak sangat kuat. Di dalam aula, selain meja batu dan seorang pria parubaya berjubah putih yang duduk di samping meja batu, tidak ada seorang pun. Saat Han Li masuk, pria parubaya itu perlahan membuka matanya dan menatap Han Li dengan tenang. Jadi itu adalah keponakan Han yang terhormat. Apa yang kamu dapatkan selama patroli ini? Apakah masih hidup atau mati? Suku mana itu? Pria parubaya itu tampak cukup akrab dengan Han Li. Senior, saya melaporkan bahwa saya telah menangkap seorang pengintai suku bayangan hidup-hidup. Tanpa berani lalai, Han Li memberi hormat dengan hormat kepada pria parubaya itu dan mengeluarkan kotak giok dan meletakkannya di atas meja. Suku bayangan. Touch, jarang sekali ada yang tertangkap hidup-hidup. Biar saya lihat. Ekspresi pria parubaya berjubah putih itu bersemangat. Han Li membentuk gerakan mantra dan menamparkan meja di depannya. Meja batu tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih dan formasi mantra selebar 3 meter muncul dengan kotak giok tepat di tengahnya. Lapisan cahaya perak muncul darinya dan kotak giok itu sepenuhnya tertahan. Pria parubaya itu menyapu lengan bajunya ke arah kotak giok tanpa memedulikan formasi dan membuka tutupnya, memperlihatkan bola cahaya hijau samar di dalamnya. Pria parubaya itu memeriksa bola itu dan bersukacita, bayangan hijau. Ini adalah makhluk suku bayangan kelas atas yang sulit ditemukan, dan bahkan masih hidup. Keponakan, ini akan memberimu banyak pahala. Senior terlalu memuji saya. Saya dengar dalam setengah bulan, Aula Langit Jauh akan mengadakan ceramah tentang jimat oleh tetua Sing. Apakah ini benar? Benar. Kali ini di Aula Langit Jauh, tetua Sing yang akan memberi ceramah. Meskipun saya tidak tahu apakah Anda mengikuti penyempurnaan jimat, tetua Sing terkenal dengan teknik jimatnya dan ceramahnya kemungkinan besar akan mengikuti jalur itu. Mungkinkah keponakan Han tertarik padanya? Pria parubaya itu berkata dengan terkejut. Han Li berkata terus terang, saya baru-baru ini mendalami studi jimat dan telah memperoleh beberapa wawasan. Saya berharap mendapatkan bimbingan. Pria parubaya itu mengerutkan kening dan perlahan berkata, jika dao jimat dipelajari secara mendalam, itu akan memiliki kegunaan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya dalam pertempuran, tetapi ini hanyalah teknik pelengkap. Itu tidak banyak berguna dalam kultivasi. Bagi keponakan Han untuk dapat memajukan kultivasinya ke tahap tengah setelah baru saja naik ke alam roh, Anda adalah orang yang langka bahkan di antara kultivator lain yang naik seperti kami. Bakat luar biasa Anda terlihat jelas. Tetapi akan lebih baik jika Anda tidak terganggu oleh hal-hal lain, atau Anda mungkin menderita kerugian dalam kultivasi utama Anda. Terima kasih banyak atas niat baik Anda senior, saya akan mengingatnya. Tapi saya ingin menghadiri kuliah Penatua Sing. Saya tidak tahu apakah pahala saya yang terkumpul akan memungkinkan saya untuk mendengarkannya. Han Li tidak menunjukkan niat untuk mundur. Karena Anda telah membuat keputusan, saya tidak akan mengatakan apapun lagi. Menambahkan pahala Anda di masa lalu ke yang satu ini,
Anda memiliki lebih dari cukup untuk memasuki aula langit dalam. Hehe, setiap 10 tahun, seorang penatua memberikan kuliah di sana dan Anda tampaknya tidak pernah melewatkan satu pun. Seharusnya cukup sulit bagi Anda juga. Baiklah, saya akan membuat daftar pencapaian Anda. Bawa ke paviliun evaluasi pahala dan terima token kuliah Anda. Dia mengeluarkan lencana giok dari jubahnya dan menulis sesuatu di atasnya sebelum menyerahkannya kepada Han Li. Han Li dengan gembira mengambil lencana giok itu dan memberi hormat kepada pria paruh baya itu. Kemudian dia berpamitan dan menuju ke aula. Ketika pria paruh baya itu melihat Han Li meninggalkan aula, dia menggelengkan kepalanya lalu mengangguk. Setelah itu, kotak giok di atas meja tertutup dan dia membentuk gerakan mantra sebelum menunjuk ke meja. Formasi mantra di atas meja bersinar cemerlang dan kilatan putih dari kotak sebelum menghilang. Saat pria paruh baya itu memindahkan bayangan hijau ke area terlarang, Han Li terbang keluar dari pasar Deep Heaven City. Beberapa jam kemudian, Han Li mendarat di Profound Zenith Hall. Han Li menyerahkan sekantong batu roh kepada para penjaga dan mengenakan liontin penyamaran yang diberikan sebelum masuk. Setelah berjalan melewati lorong panjang, Han Li muncul ke aula besar. Aula itu dipenuhi manusia dan iblis yang saling berdagang. Jumlah total sosok yang tertutup cahaya perak dan hitam mencapai lebih dari 300. Ada puluhan vendor yang tersebar di seluruh aula. Han Li menyapu pandangannya ke sekeliling dan pandangannya berhenti pada pilar batu di tengah aula. Ada iblis yang berdiri diam. Han Li menarik napas dalam-dalam dan berjalan mendekat. Sebelum Han Li tiba, dia mendengar tawa dan suara manis berkata dengan gembira, "Akhirnya kau datang juga. Setelah pertemuan terakhir kita, aku pikir kau mengasingkan diri dalam budidaya pahit. Kupikir butuh waktu puluhan tahun sebelum aku bisa melihatmu lagi." Setelah jeda, suara wanita itu berubah sedingin es, "Ada yang salah. Anda pasti pernah mendengarnya. Lihatlah aula. Ada beberapa kali lebih banyak orang dari biasanya. Bukankah ini berarti sesuatu?" Han Li menjawab dengan santai. Dia tidak memedulikan nada suara wanita itu. "Mungkinkah Anda mendengar sesuatu?" Kilatan bersinar dari matanya. "Saya tidak tahu banyak, tetapi ada kultivator tingkat tinggi yang mengirim pasukan. Adapun wilayah yang kami awasi, lebih banyak pengintai suku asing telah muncul di sana. Sekitar 6 kali lebih banyak. Bagaimana keadaan di pihak Anda?" Setelah ragu-ragu, wanita itu menjawab dengan jujur, "Kira-kira sama." Orang-orang tua itu mulai menunjukkan wajah mereka dalam jumlah yang lebih besar dan bahkan ada wajah baru di kota. Kultivasi mereka cukup kuat. Mereka seharusnya bawahan baru yang tiba dari 7 negeri iblis. Saya mengerti. Sepertinya ada sesuatu yang akan terjadi. Seberapa sering Anda mengalami serangan dari suku asing? Han Li bertanya. Wanita itu menjawab dengan muram, 3 dari 10 kali dalam patroli. Mengapa lagi kota ini mengalami perubahan yang begitu menakjubkan? 30%, itu cukup tinggi. Han Li menghela napas panjang dan bergumam pada dirinya sendiri sejenak. Wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, "Benar. Setelah saya menyelesaikan kesepakatan ini di sini, saya tidak akan muncul di sini lagi. Jika rekan Daois ingin mempertahankan hidupnya, sebaiknya dia meninggalkan kota ini. Jika tidak, ketika suku asing menyerang, akan sulit untuk melarikan diri dari malapetaka mengingat kultivasi kita." Kata-kata Anda cukup sederhana, tetapi sebagai seorang kultivator kota, bagaimana saya bisa melarikan diri? Dan setiap tahun saya juga perlu. Han Li tertawa kecut dan kata-katanya tiba-tiba berhenti seolah-olah teringat sesuatu. "Hehe, cukup merepotkan untuk meninggalkan kota saat ini. Ras kita berbeda dan saya tidak berdaya. Untungnya, bahkan jika perang pecah, Anda punya waktu beberapa tahun untuk memikirkan sebuah rencana." Baiklah, informasi sudah cukup. Mari kita mulai berdagang. Bersambung ke chapter 1355. Terima kasih untuk rekan Daois dan Master Sekte telah mendengarkan hingga akhir.
Jika Anda menikmati cerita ini, jangan lupa berikan dukungannya dengan memberikan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Semoga para rekan DAO dapat segera menerobos kemacetan.